Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku serta didik kelas 11, baik IPS 1, IPS 2, IPS 3, kita bertemu kembali dalam pertemuan ke-7 ya. Nah, pada pertemuan ke-7 ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan ke-6, yaitu pengaruh pemikiran dan peristiwa penting yang berada di benua Eropa, kemudian berpengaruhnya terhadap perkembangannya di Indonesia. Nah, anak-anakku serta didik semuanya, sebelum kita memulai materi kita, marilah kita kalian semua itu mengisi absensi terlebih dahulu di Google Classroom dan mengisi absen juga di WA Group. Nah, oke, baik anak-anakku serta didik kelas 11 IPS. Materi yang pertama ini kita akan melanjutkan ya pada pertemuan ke-5 kemarin. Materinya adalah sebagai berikut. Belum. Pengaruh pemikiran dan peristiwa penting di Eropa bagi masyarakat Indonesia. Jadi pengaruh pemikiran peristiwa penting di Eropa ini menjalar ke dunia timur ya, termasuk Indonesia. Dan salah satunya adalah negara India, kemudian negara Cina, kemudian daratan Cina kecil ya, termasuk Filipina, Thailand, Malaysia. Nah, berbagai pemikiran ini menyebabkan negara-negara yang berada di dunia timur termasuk Indonesia itu mengalami perubahan di berbagai kehidupan ya, baik dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di bidang politik, perubahannya adalah adanya praktek politik kolonial. Indonesia itu dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa ya. Kemudian yang kedua, bangsa-bangsa Eropa yang menguasai Indonesia yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Jadi pada awalnya yang masuk datang ke Indonesia itu adalah negara Portugis. Mereka datang mencari wilayah-wilayah baru yang berada di wilayah timur termasuk Indonesia, yaitu mencari penghasil rempah-rempah ya, itu di wilayah timur Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Sulawesi, Ternate, dan Tidore. Nah, itu adalah wilayah-wilayah penghasil pala ya, penghasil cengkeh, penghasil palawija yang sangat mahal jika dijual di Eropa. Kemudian di Eropa juga munculnya paham-paham baru. Ada liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Kalau di bidang ekonomi sendiri, ya, munculnya perkembangan industri gula yang ditandai dengan berdirinya beberapa pabrik gula di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, di wilayah kita sendiri itu ada pabrik gula, yaitu sekarang bernama PT PN 7 ya, yang berada di Cintamanis ya, Kecamatan Lubuk Kliat, Kabupaten Ogan Ilir. Nah, jadi itu adalah hasil peninggalan dari kolonial Belanda. Nah, pembangunan jaringan transportasi kereta api juga di Pulau Jawa dan Sumatera untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan. Nah, itu contohnya ya. Bukan hanya hasil perkebunan saja, tapi juga sumber daya alam juga di bawah dari kereta api. Contohnya bisa kita lihat itu batu bara yang berada di
lahat ya, Muara Enim. Kemudian minyak bumi yang ada di Prabu Muli. Jadi ada sumur-sumur tua sekarang masih ada dan masih berfungsi ya, sumur-sumur tersebut mengeluarkan sumber daya alamnya, termasuk juga minyak ya, minyak mentah. Nah, kemudian pembangunan jaringan transportasi laut yang menghubungkan antar pulau. Nah, ya memang untuk negara Indonesia ini adalah negara maritim, negara kepulauan ya. Jadi otomatis untuk menghubungkan pulau satu dan pulau yang lain itu memerlukan armada kapal, memerlukan pelabuhan. Ya contohnya yang kalau di Sumatera ya pelabuhan Bakahuni yang dari dulu memang untuk pelabuhan penyeberangan ya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Nah, kemudian pendirian bank untuk memberikan modal bagi pengusaha swasta yang akan membuka perkebunan. Jadi pengusaha-pengusaha swasta Belanda juga termasuk negara Cina itu diberikan modal oleh bank ya untuk membuka perkebunan di wilayah Indonesia. Nah, ini semakin orang-orang Eropa tertarik di menanamkan sahamnya berada di Indonesia, karena satu memang Indonesia itu adalah negara yang sangat agraris, yang kedua tanahnya sangat subur, dan juga Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau ya, sehingga bisa dilayari, kemudian bisa dihubungkan dengan mudah gitu ya, transportasinya dengan laut. Kalau di bidang sosial, adanya perkembangan pendidikan. Nah, ini pendirian Air School atau sekolah angka 1 dan Twente School, sekolah angka 2. Nah, ini maksudnya adalah pendirian Mer Witgebrecht Leger Onderwijs atau MULO. Nah, yang ini setingkat sekolah menengah pertama, dan Algemeen Middelbare School AMS yang setingkat sekolah menengah atas. Nah, ini pendirian beberapa sekolah tinggi antara lain Ospia, Stovia, Nias, dan Rijkshogeschool School. Ini yang didirikan oleh bangsa Belanda di Indonesia ya. Nah, kemudian penyebaran agama Nasrani. Nah, penyebaran agama Katolik oleh Ordo Fransiskan dan Dominikan. Kemudian yang kedua, penyebaran agama Kristen dengan menggunakan metode sinkretisme di Pulau Jawa oleh Cikolen, Ibrahim Tunggul Wulung, dan Radin Abbas Surya Pranata. Kalau di bidang budaya, ini ada pengaruh arsitektur barat. Kemudian perubahan gaya hidup. Nah, pengaruh arsitektur barat ini bisa dicontohkan adanya kota tua ya. Kalau di Jakarta itu ada kota tua yang sekarang menjadi Museum Fathahillah. Kalau kalian ke Jakarta Utara ya, daerah Tanjung Priok itu ada kota tua. Kalau di Palembang itu Balai Wali Kota ya. Nah, itu adalah peninggalan Belanda dulu. Kalau gaya hidup ya misalnya cara makan ya, berkumpul, pesta-pesta ya, itu cara-cara Belanda untuk merayakan pertemuan, kemenangan dan sebagainya. Ini perubahan gaya hidup ya. Termasuk juga memakai pakaian. Nah, ini pengaruh arsitektur barat, bisa kalian lihat ya. Ini sama betul dengan Museum Fathahillah sekarang ya. Nah, pengaruh kebudayaan barat dalam bidang arsitektur dapat dilihat pada bangunan-bangunan peninggalan bangsa Eropa di Indonesia sejak abad ke-18. Nah, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun kota-kota penting di kepulauan Indonesia ya. Nah, ini pengaruh arsitektur barat, ini di kota tua ya. Di depan itu lihat Museum Fathahillah. Nah, Belanda mulai membangun kota-kota seperti Batavia, Semarang, Surabaya, Makassar sebagai miniatur kota yang ada di Belanda. Jadi Belanda membangun ya mirip-mirip sekali ya, dia melihat bahwa ini adalah miniatur kota-kota yang ada di Belanda. Jadi dibangun seperti itu.
Contohnya pemukiman perkotaan yang dibangun pada abad ke-18, yaitu kawasan Kota Tua di Jakarta dan Kota Lama di Semarang. Kalau kalian sudah pergi ke Tanjung Priok, kawasan itu, Kota Tua, ini pasti mengenali ya bangunan-bangunan seperti ini. Saya melihat ya. Nah, perubahan gaya hidup, pembangunan tempat pesta yang disebut societies ya. Nah, yang kedua adanya corak pakaian baru berupa blouse, rok, gaun, mewah, dan topi sebagai pemanis penampilan saat pesta. Jadi gaun-gaunnya dulu kalau orang Indonesia asli ya menggunakan kain yang perempuan ya. Kemudian yang laki-laki itu bukan topi tapi menggunakan blangkon, menggunakan kopiah ya. Nah, setelah adanya perubahan gaya hidup ya menggunakan rok, gaun, nah seperti itu. Yang ketiga adanya sistem Ritz-Tafel, yaitu penyajian makanan berurutan dimulai dari menu pembuka, menu utama, dan menu penutup. Nah, maksudnya itu ya menu pembuka itu ya makan yang ringan-ringan dulu. Nah, kemudian menu utamanya itu makanan berat ya. Dan ini menu penutup yang dingin-dingin biasanya pencuci mulut. Nah, seperti itulah. Jadi gaya-gaya makanannya sudah berubah seperti ini. Oke, anak-anakku, serta didik, mudah-mudahan materi kita hari ini bermanfaat, khususnya bagi kalian semua kelas 11 IPS, dan kepada saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang membuat kalian itu materinya kurang mengerti. Jadi boleh kalian tanyakan langsung kepada saya lewat WA Group atau Classroom. Dan nanti ada evaluasi 2 soal ya, silakan nanti dilihat di deskripsi, dan mudah-mudahan pada situasi COVID-19 ini kita dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini menjadi channel pendidikan yang alhamdulillah akan semakin baik ke depannya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.